Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar kembali merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita memohon pimpinan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh membukakan setiap pemahaman kita, sehingga kita boleh semakin mengerti, sehingga kehidupan kita pun boleh dipakai Tuhan menjadi alat kepanjangan tangannya. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap nikmat berkat yang boleh Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan boleh senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan segala pergumulan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk itu biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun kami, berikan kami pemahaman, pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini nantinya boleh hidup dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi alat-alatnya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan oleh setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah kami serahkan hati kami, biarlah Engkau Tuhan yang boleh menjamah. Kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Baik setiap kita yang ada di gereja maupun setiap kita yang pagi hari ini mungkin belum bisa datang ke gereja karena satu dan lain hal, mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang tahu setiap keberadaan diri kita, kesungguhan hati kita, ketulusan hati kita, itu semua yang membuat kita hidup semakin dekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, dapat diperhatikan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama pasal 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh membaca, mendengar, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biarlah firman ini nantinya boleh hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, kenakan jubahmu dan bergeraklah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sesungguhnya bukan hanya sekedar hidup, menikmati setiap berkatnya Tuhan, bisa makan, bisa minum, bekerja, tidur, bukan seperti itu, tetapi ada satu tujuan yang lain, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Maka kalau kita perhatikan bahwa pesan-pesan Tuhan beberapa pekan terakhir berbicara bagaimana pengenalan hidup kita akan Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan dalam ibadah minggu, 2 minggu yang lalu khususnya, supaya kita mengenal Tuhan.
mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, artinya sebelum kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dibutuhkan satu pengenalan akan Tuhan. Siapa sih Tuhan kita? Yang sering saya katakan bukan hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar mengenal secara mendalam siapa Tuhan kita, bagaimana sikap Tuhan kita, bagaimana sifat-sifatnya Tuhan kita. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu sikap-sikapnya Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita adalah mengenakan Tuhan. Nah, kenakan Tuhan dalam hidupmu, sama seperti ketika kita mengenakan pakaian kita. Kenakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenakan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mampu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana mungkin kita mampu mengalami Tuhan ketika kita tidak mengenakan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita perlu bergerak, kita perlu melangkah, kita perlu mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-13, bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, khususnya di ayat 11 sampai yang ke-14, keseluruhan kitab Roma pasal 13 ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang isinya berupa perintah, juga berupa panggilan, bahkan juga dorongan yang ditulis oleh Rasul Paulus berangkat dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi orang-orang percaya. Artinya tuh Rasul Paulus melihat dari berbagai sudut pandang bagaimana Tuhan mengubah, bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia sudah paparkan panjang lebar dari pasal yang sebelumnya, bahkan dari pasal 1 sampai yang ke-11, dijelaskan dengan begitu indah mengenai apa itu Injil, apa itu Injil Tuhan, apa itu keselamatan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Kenapa kok sesungguhnya kita tidak layak menerimanya? Kita manusia yang berdosa. Kita yang hidup dengan dosa. Manusia yang hidup dengan segala keinginannya, yang seringkali berbalut dengan yang namanya dosa. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Rasul Paulus memaparkan dalam pasal 1 sampai yang ke-11 bagaimana Injil itu harus disampaikan. Apa sih Injil itu? Apa itu keselamatan yang sesungguhnya kita pun tidak layak untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang diberikan kepada kita pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih berkubang di dalam lumpur dosa, kehidupan masa lalu kita, ketika masih menjadi musuhnya Allah, dan ketika kita masih melawan Dia, masih memberontak. Gambaran memberontak ini kehidupan kita yang lalu ya, yang ngayel sakarepe dhewe, ngadur sakarepe dhewe, masih mengutamakan ego pribadi kita daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini konsep pemberontakan dalam kehidupan kita. Tapi kasih yang diberikan kepada kita pada waktu kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh Allah, dan bahkan ketika kita masih melawan Dia, nah itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita di kayu salib. Nah, artinya jangan disalahartikan bahwa ketika Tuhan sudah tebus aku di atas kayu salib berarti semuanya selesai sampai di sini. Enggak. Ingat bahwa ketika ada satu hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita, selalu ada tanggung jawab yang menyertai. Artinya ketika Tuhan percayakan keselamatan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ada tanggung jawab yang harus kita emban. Makanya saya sering sampaikan bahwa keselamatan itu pasti dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Tetapi di balik keselamatan itu ada tanggung jawab yang harus kita emban. Kata tanggung jawab ini berdiri atas dasar rasa percaya kita. Mampu tidak kita membawa rasa percaya ini sampai garis finish kita nanti? Nah, ini loh yang harus terus kita pegang. Nah, ini yang dijelaskan Rasul Paulus di dalam pasal 1 sampai yang ke-11. Bukan hanya berbicara tentang berita Injil, tapi juga berita keselamatan yang sesungguhnya kita pun tidak layak menerima. Kita boleh layak menerima karena kasih Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi kali lagi saya garis bawahi bahwa di balik keselamatan itu ada tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, Bapak Saudara, di sana Rasul Paulus sudah menjelaskan begitu jelas, begitu gamblang tentang arti keselamatan itu. Sesungguhnya kita pun harus menyadari. Lalu dilanjutkan di pasal yang ke-12 yang dimulai dengan kalimat apa? Pasal 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, langkah utama dalam kita menghidupi tanggung jawab kita atas keselamatan yang Tuhan beri adalah ayat 1 di pasal 12. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi respon yang sepatutnya, menjadi respon yang selayaknya dari orang-orang yang mengerti, memahami anugerah Allah. Artinya kalau kita ngaku diri kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita memahami anugerah Tuhan, sesungguhnya kita pun juga harus menghidupi bagian firman ini, Roma 12 ayat 1. Ini menjadi respon yang harus ada dalam kehidupan kita untuk memahami anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya tidak seenaknya sendiri. Tidak ada lagi alasan lain bagi kita sebagai orang yang percaya untuk harus bersikap seperti apa. Karena ini yang pasti yang harus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pasal 12 ini adalah poin penting tentang bagaimana Tuhan menekankan kita untuk membangun hidup penyembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, di sini loh berbicara fungsi dari status kita sebagai anak Allah. Kita sering sampaikan jangan pernah bangga hanya sekedar bangga kalau diri kita anak Tuhan, kalau diri kita anak Allah. Justru harusnya kita malu kalau kita menyadari diri kita, status kita sebagai anak Allah, tetapi kita belum bisa hidup sebagai bagaimana fungsi kita sebagai anak Tuhan. Fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan harus difungsikan sebagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Ini poin pentingnya. Bagaimana Tuhan menekankan kita untuk membangun hidup penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ingat di awal tadi saya katakan apa? Tujuan kita tinggal di dunia, hidup di dunia bukan hanya sekedar menikmati berkatnya Tuhan, tapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Membangun hidup dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya dalam setiap apapun yang kita kerjakan, selalu ada yang namanya poin penting, yaitu sebuah tujuan. Kalau sekolah tujuannya supaya kita pintar dan kita dapat mencapai cita-cita kita, ada tujuan kan? Nah, begitu pula dalam pekerjaan kita. Kenapa sih kita harus bekerja keras? Tujuannya supaya kita sukses, kita dapat menghidupi keluarga kita, dan sebagainya. Begitu pula dalam kehidupan pelayanan kita. Kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh lagi? Ada tujuannya. Kenapa kita harus ke gereja? Ada tujuannya. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada tujuannya. Nah, itulah yang harus kita cari. Tujuan itu. Makanya kita perlu mengenakan jubah kehidupan kekristenan kita dan terus bergerak menuju apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan sediakan jalan. Sesungguhnya Tuhan sediakan peta dalam perjalanan kita. Sesungguhnya Tuhan tunjukkan arah-arah kemana harus kita melangkah. Tetapi kembali lagi respon diri kita. Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Sudahkah kita benar-benar melihat dengan benar? Sudahkah kita benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan benar? Sudahkah kita benar-benar hidup atas dasar tanggung jawab kita kepada Tuhan? Sesungguhnya ketika kita menyadari keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu cuma-cuma, dan itu keselamatan ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, sesungguhnya kita akan mampu menghidupi tanggung jawab itu. Kita akan menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan angkat kita dari lumpur dosa. Ketika kita menyadari itu, ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Bapak Saudara, ini sudah Rasul Paulus paparkan sampai di titik pasal 12. Lalu ketika kita masuk di pasal yang ke-13, bagian firman Tuhan yang kita baca, pasal 13 ini secara khusus Rasul Paulus berbicara mengenai impact dan relasi orang Kristen terhadap sesamanya. Artinya ketika kita berbicara impact, artinya berbicara dampak. Dampak dari kehidupan, relasi, dalam kehidupan persekutuan kita, kehidupan sesama orang percaya. Nah, dampak dari yang kita terima ketika kita memahami pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Artinya sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih-Nya Kristus, sehingga kita boleh diselamatkan. Kita yang hidup awalnya dengan keberdosaan yang begitu kelam, karena kasih-Nya kita diselamatkan, karena kasih-Nya kita ditebus. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus, orang percaya. Siapa orang percaya? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua. Kita dituntut untuk mengenalkan kasih itu melalui tindakan. Supaya apa? Orang-orang turut mengalami kasih Kristus di berbagai bidang kehidupan. Nah, impact-nya di sini. Ada dampak yang signifikan. Makanya, di awal tadi saya katakan bahwa hidup kita bukan hanya sekedar menikmati berkat. Tapi ketika kita sudah menyadari keberadaan kita,
memahami tugas, wewenang, tanggung jawab kita dan tujuan kita, kita akan menyadari bahwa kita bukan hanya sekedar penikmat berkat, tapi kita juga sebagai agen-agennya berkat, penyalur berkatnya Tuhan. Bagaimana kasih yang kita terima pun orang-orang yang lain juga boleh merasakan. Makanya dalam kitab Yohanes digambarkan kehidupan kita, hati kita ini harusnya seperti mata air yang terus memancar, terus mengalir, yang tidak ada habisnya, yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu yang harus ada dalam hidup kita. Impact-nya seperti itu dalam relasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sesama kita bukan hanya yang sama-sama seperti kita, orang-orang Kristen yang kita senangi, yang kita sukai, bolone dewi, sak gengi dewi, enggak. Tapi juga orang-orang di sekitar kita yang mereka belum mengenal Tuhan. Tugas kita menjangkau mereka, sehingga mereka pun juga boleh merasakan. Bahkan sebelum kita ngomong pun mereka sudah tahu keberadaan diri kita. Nah, saudara, ini loh, harusnya dampak yang boleh kita berikan pada orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, saudara. Tetapi sayangnya, realitanya, dalam suratnya ini, Rasul Paulus melihat betapa para percaya perlu didorong dan dibangunkan, saudara. Mereka perlu didorong, perlu disurung-surung, saudara. Mereka perlu dibangunkan. Mereka perlu dibangunkan kembali dari tidurnya. Karena apa? Tidak sedikit dari orang percaya ini yang mulai terlena. Mereka mulai terlena dengan anugerah keselamatan yang telah diterimanya. Pada akhirnya mereka lupa melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Ada panggilan surgawi yang tidak boleh diabaikan. Nah, konteks terlena di sini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang hanya menganggap keselamatan itu sejauh bagaimana Tuhan menebus di atas kayu salib, karya penebusan di atas kayu salib. Berarti semuanya selesai sampai di situ. Salah ketika kita punya pemahaman seperti itu. Tugas tanggung jawab kita selama kita tinggal di dunia, itu yang harus terus kita bangun. Ada panggilan surgawi yang tidak boleh diabaikan. Nah, untuk itulah banyak orang-orang percaya yang harus didorong, mereka yang harus dibangunkan. Karena realitanya menjadi orang percaya bukan hanya sekedar Kristen dengan berbagai macam aksesoris dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar datang ke gereja hari Minggu. Tetapi perlu menghidupi setiap panggilan itu pribadi, lepas pribadi dalam kehidupannya. Sehingga boleh menyadari bahwa keselamatan juga membawa tanggung jawab yang harus kita hidupi. Sehingga kita tidak lupa melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada panggilan surgawi yang tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, saudara. Sesungguhnya Tuhan ingin setiap kita orang-orang percaya di tengah waktu yang tersisa di akhir zaman ini menyadari bahwa ada panggilan-panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan waktu yang tersisa? Bapak Saudara, sesungguhnya kehidupan kita ini terus berjalan. Seiring waktu berjalan, kehidupan kita juga semakin berjalan. Tidak selamanya kita kanak-kanak. Ada masanya kita menjadi dewasa. Ada masanya kita perlu berpikir. Ada masanya ketika kita perlu menyadari tanggung jawab yang harus kita emban. Akhirnya, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ini di dunia ini sementara, orang Jawa bilang mau mampir ngombe. Bahkan kalau bagian firman Tuhan dalam kitab Yakobus katakan hidup kita di dunia itu seperti uap. Sebentar saja kemudian lenyap, saudara. Artinya kita harus menyadari ketika kita menyadari hidup kita terbatas, kita harus menyadari ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Tanggung jawab itu yang harus kita hidupi. Artinya ketika kita melihat sekeliling kita ada begitu banyak hal yang berubah, saudara. Bukan hal sekedar zamannya yang berubah, seiring waktu yang berjalan, kehidupan kita pun juga berubah. Tidak selamanya kita menjadi kanak-kanak. Ada di titik di mana kita harus dewasa di dalam Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, perubahan ini menuntut kita untuk kita pun juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, entah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Tentunya setiap perubahan itu selalu ada kaitannya dengan perjalanan sebuah waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan kita juga tidak bisa lepas dengan yang namanya perubahan. Sesungguhnya ketika kita dilahirkan ke dunia, kalau saya boleh gambarkan, jam pasir kita ini sudah dibalik. Makanya dikatakan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Sesungguhnya ketika kita menyadari kita manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan, bisa sewaktu-waktu.
Sesungguhnya ketika kita menganggap setiap hari ini adalah hari terakhir kita, seharusnya kita menjadikan setiap hari ini menjadi hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa mampu untuk kita lakukan. Belum tentu besok kita bisa melakukan. Belum tentu besok kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kita mengerjakan panggilan itu. Tapi saudara, ketika kita berbicara panggilan, sungguhnya berbicara kepribadian kita. Berbicara panggilan kita secara pribadi. Pahami itu. Kita boleh menyadari setiap perubahan-perubahan apa yang ada dalam kehidupan kita. Hidup Kristen kita juga tidak terlepas dengan yang namanya perubahan. Seiring dengan berjalannya waktu, apakah yang terjadi nanti perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik? Ada pertumbuhan yang pesat, yang kemudian terlihat. Ada pengenalan akan Kristus yang nyata. Ada panggilan yang telah dihidupi dengan baik, dan lain sebagainya. Atau bahkan sebaliknya, tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Hidupnya ya gitu-gitu aja. Sebelum mengikut Tuhan kayak gitu, mengikut Tuhan yang seperti itu. Dulu begitu, sekarang pun masih begitu. Rasa-rasanya tidak ada perubahan. Hatinya tidak ada perubahan. Nah, saudara, ini gambaran kehidupan yang sesungguhnya belum hidup sebagaimana apa yang Tuhan mau. Beberapa waktu yang lalu, hari Rabu, saya sampaikan bahwa kehidupan iman seorang percaya harusnya imannya iman yang dinamis, terus bergerak. Tapi ketika kita tidak merasakan apa-apa, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ini yang menjadi permasalahan banyak orang di luar sana. Memiliki iman yang statis. Iman yang tidak mau bergerak. Dan akhirnya terjadi hal yang apatis dalam hatinya. Tidak mau tahu. Makanya, Rasul Paulus katakan bahwa banyak orang-orang yang seperti ini yang harus didorong. Mereka yang harus dibangunkan dari tidur lelap mereka, tidur kerohanian mereka. Sehingga tidak terjadi apa-apa, perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Atau bahkan perubahan ke arah yang semakin buruk. Bukannya ke arah yang lebih baik, tapi malah ke arah yang lebih buruk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki kita menangkap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan mengenakan pakaian kita. Dengan mengenakan jubah tanggung jawab yang diberikan dan siap melaksanakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, paling tidak ada 3 kunci yang perlu kita pahami. Setiap kita orang yang percaya hidupi berdasarkan pesan ini. Apa saja itu? Mari kita perhatikan yang pertama, Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di kehidupan saat ini pun, ketika seorang sudah dikatakan hidup sebagai orang yang percaya, bukan berarti hidupnya berjalan begitu saja, enggak. Kadang kita juga harus saling mengingatkan. Ada orang-orang yang perlu didorong, ada orang-orang yang perlu dibangunkan. Nah, satu hal yang pertama yang harus dihidupi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu bangun dari tidur kita. Wake up, saudara. Kita perlu bangun dari tidur kita. Konteks bangun dari tidur di sini bukan tidur secara jasmani, motoni merem gitu, enggak, saudara. Tapi konteks tidur di sini orang-orang yang tertidur secara rohani, saudara. Ketika seorang tertidur, mereka tidak akan bisa membedakan. Mereka tidak akan bisa mendengar. Mereka tidak akan bisa melihat. Bahkan tentunya mereka tidak akan bisa melakukan. Nah, orang yang tertidur, identik dengan orang yang malas, ya, saudara. Makanya kita perlu bangun dari tidur kita. Ayat 11 tadi katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab apa? Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ancaman terbesar bagi orang percaya adalah imannya yang kadang tanpa disadari menjadi kendor dan lemah. Karena apa? Berbagai situasi dan pergumulan yang dihadapi. Atau mungkin iman yang terlena karena kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan dunia. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-13, ya saudara. Apa? Pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Ya, saudara, ini tidak bisa dipungkiri karena kita masih tinggal di dunia, tetapi paling tidak kita mampu berjaga-jaga. Kita mampu mencegah itu semua. Kita mampu memagari itu semua dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itulah kita harus berjaga-jaga. Kita perlu bangun dari tidur kita supaya kita mampu melihat mana yang benar,
supaya kita mampu mengerjakan. Kalau Bapak Ibu Saudara bangun, kalau Bapak Ibu Saudara matanya terjaga, kita akan mampu melihat siapa yang mulai menyerang kita, siapa yang jujur di hadapan kita. Kita akan mampu merasakan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tertidur, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak akan bisa melihat. Bahkan kita tidak akan bisa membedakan. Kita tidak akan mampu merasakan. Nah, keadaan seperti ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai tidur. Keadaan ini sangat berbahaya bagi setiap orang percaya. Nah, saudara, sesungguhnya ancaman terbesar bagi kehidupan orang percaya adalah imannya. Makanya dalam pesannya beberapa waktu yang lalu dalam ibadah doa Rabu saya katakan untuk menjadi orang yang percaya kita perlu iman yang dinamis, iman yang terus bergerak, iman yang terus mau belajar, iman yang terus mau dibentuk, iman yang mau terus berkobar-kobar di tengah masa-masa yang sukar sekalipun. Nah, bukan iman yang statis, sing opo ono nih, sing ngerti ini cuma pasrah bongkoan. Kita harus tahu konsep pasrah dan berserah itu berbeda. Ketika pasrah berarti ya wis karep-karepmu luweh-luweh. Kalau orang Semarang katanya luweh-luweh, seperti itu ya. Tapi bukan seperti itu. Hati-hati, keadaan seperti ini keadaan yang berbahaya ketika seseorang mengalami tidur rohani, saudara. Tertidur rohani itu artinya tahu yang baik, tapi dia tidak bisa membedakan. Sungguhnya tahu, tapi dia tidak mau bergerak. Karena apa? Hatinya tertidur. Ini keadaan yang sangat berbahaya, sehingga tidak bisa membedakan. Makanya dikatakan banyak orang yang imannya lemah pada akhirnya terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Seperti ayat 13 tadi, pesta pora, kemabukan, percabulan. Kita harus ingat bahwa ketika kita masih di dunia, ini memang wajar Bapak Saudara, ketika kita masih di dunia. Mungkin banyak orang bilang, wajar Pak, masih tinggal di dunia, banyak tantangan seperti ini, seperti itu. Benar, tetapi sebagai orang percaya, sesungguhnya kita harus tampil berbeda dari apa yang dunia tawarkan Bapak Saudara. Kita harus ingat, Matius 26 ayat 41 apa katakan? Roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Makanya kita harus menjaga diri kita. Makanya kita harus memahami keberadaan diri kita. Karena itu orang percaya yang tertidur harus disentak agar apa? Terjaga untuk kembali waspada serta hidup dengan tepat. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kita mengingatkan saudara-saudara kita yang tertidur secara rohani. Tapi tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang tanpa kita sadari kita pun tertidur. Tapi saudara, konsep tidur dan tertidur itu berbeda loh. Kalau tidur memang itu yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Perlu rileks, perlu istirahat, menjaga kondisi tubuh secara jasmani dengan baik. Tapi tertidur berbeda. Tertidur itu bisa diawali dari kelelahan, bisa diawali dari kemalasan, bisa dimulai dari ketidakhati-hatian. Nah, berapa banyak hal-hal buruk terjadi karena tertidur, Bapak Saudara. Berapa banyak kecelakaan terjadi di jalan raya karena sopirnya ngantuk, tertidur, Bapak Saudara. Nah, Saudara, bahkan dalam bagian firman Tuhan pun, ketika seseorang tertidur, sesungguhnya ini dalam ancaman yang paling berbahaya. Ingat kisah seorang Daud dan Saul ketika Saul mengejar-ngejar Daud, ketika pasukannya Saul mendengar bahwa Daud ini sedang masuk di padang belantara, di padang gurun Hakila pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi? Saul bawa 3.000 pasukannya untuk mengejar Daud, saudara. Tapi dalam masa pengejarannya, Saul dan Abner kelelahan, akhirnya tertidur, saudara. Tertidur dikelilingi pasukannya. Bahkan tombaknya dan senjatanya ditaruh di sebelah kepalanya, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Daud punya kesempatan sesungguhnya untuk membunuh seorang Saul, saudara. Ketika dia masuk di tengah-tengah pasukan itu, ketika Daud dan Abisai datang. Pada waktu itu, apa yang dikatakan Abisai kepada Daud? Biarkan aku mengambil tombak ini, kutancapkan kepada dia sampai ke tanah, supaya dia mati. Tapi apa yang dikatakan Daud, saudara? Daud katakan jangan, saudara. Karena Daud menyadari bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah, saudara. Dan orang pasti akan berdosa ketika dia mengambil hak yang bukan haknya, saudara. Tapi saudara, dari sini kita bisa melihat sesungguhnya tertidur itu berbahaya loh ketika itu terjadi. Bahkan Saul pun bisa mati. Bisa saja Daud membunuh dia, tapi Daud tidak ambil
kesempatan itu untuk membunuh seorang Saul, saudara. Dia hanya ambil tempat minumnya Saul, dia hanya ambil tombaknya, kemudian dari jarak beberapa jauh dia panggil seorang Saul, dia panggil bangunkan orang-orang yang ada di sana, dikatakan sebagai peringatan kepada mereka. Nah, artinya ini mengingatkan kepada kita. Berapa kali Saul dalam situasi seperti itu, tapi Daud tidak mengambil kesempatan. Tapi konteks di sini bukan berbicara Saul atau Daudnya, tapi berbicara bagaimana keterlalapan, ketertiduran. Ini sungguhnya sangat berbahaya. Bahkan ketika itu mengarah dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kerohanian kita tertidur, sehingga kita tidak bisa membedakan apa yang harus kita lakukan. Sehari saja tidak baca Alkitab, tidak apa-apa lah. Sepenting minggu aku ke gereja. Sepenting, nah ini sudah mulai masuk ranah ketertiduran secara rohani. Saudara, sesungguhnya ketika kita sehari saja terlewatkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang rasanya aneh dalam kehidupan kita yang harus ini. Tapi kalau kita, bolong sehari tidak baca firman Tuhan, tidak doa, tapi rasanya biasa-biasa saja, hati-hati Bapak Saudara. Jangan-jangan hati Bapak Ibu Saudara sedang tertidur. Makanya kita perlu melihat ke dalam. Hati-hati loh. Ingat tadi apa? Matius 26 ayat 41. Roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kita mengingatkan saudara-saudara kita yang lain, tapi mungkin di waktu yang akan datang tanpa kita sadari kita tertidur loh saudara. Kita perlu diingatkan juga. Makanya kita perlu membangun diri. Kita perlu wake up call. Kita perlu dibangun Tuhan. Makanya surat Rasul Paulus ini merupakan sebuah surat panggilan sesungguhnya bagi setiap orang percaya, untuk mengingatkan supaya mereka segera bangun dari keterlenaan. Saudara, berapa banyak orang-orang percaya terlena? Berapa banyak, kita lihat di Indonesia, berapa banyak kantong-kantong Kristen pada akhirnya mulai terbalik, saudara. Karena apa? Mereka mulai terlena, merasa lingkungannya lingkungan Kristen, tanpa disadari, hidupnya mulai seenak mereka. Saudara, kita harus menyadari keberadaan diri kita. Surat Rasul Paulus ini merupakan surat panggilan supaya kita bangun dari keterlenaan. Surat panggilan ini adalah sebuah istilah yang bermakna. Artinya, jika telah terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, apapun itu, entahkah itu sebuah peringatan atau sesuatu yang telah terjadi, maka itulah saatnya kita harus menyadari bahwa kita harus segera mengambil satu tindakan yang benar untuk merubah situasi. Supaya apa? Kehidupan kita ini tidak terlalu jatuh, saudara, ke dalam. Agar hal yang tidak mengenakan tidak perlu terjadi atau tidak perlu terulang kembali. Dan bahkan melalui keputusan kita akan mengalami mengalami langkah yang luar biasa. Saudara, makanya dibutuhkan keterjagaan. Kita perlu bangun dari tidur kita. Saudara, mari kita lihat sekedap kedalaman diri kita. Sudahkah hati kita memiliki hati yang terjaga? Hati yang terjaga, dia akan meresponi segala sesuatu dalam kehidupan. Sehingga dia akan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita hidupi? Kalau tadi yang pertama kita harus membangunkan diri kita. Yang kedua, Roma 13:12-13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama kita perlu membangun diri kita, membangunkan diri kita, wake up, bangun, melek, supaya kita terjaga, supaya kita tidak mudah terlena, kita tidak mudah tergoda. Yang kedua, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Kita perlu shape up diri kita. Saudara pernah mendengar istilah shape up enggak? Shape up itu biasanya dipakai kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah nge-gym atau pernah mendengar orang yang nge-gym. Jadi ada istilah bodybuilder ya. Jadi membangun tubuh, membentuk tubuh. Artinya membentuk tubuh bukan hanya tubuhnya menjadi besar-besar begitu. Enggak, tetapi ada yang memperbaiki postur tubuh. Saya dulu pernah ketika masih kuliah, saya ikut gym. Bukan untuk menjadi besar tubuhnya, enggak, tetapi untuk memperbaiki postur tubuh. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan postur tubuh saya dari samping, ini sudah enggak terlalu ya. Jadi kalau dulu saya ini karena sering terlalu duduk membungkuk, jadinya ketika berdiri pun saya agak membungkuk. Tapi karena waktu itu saya ikut gym, jadi di shape up, jadi dibentuk, memperbaiki postur tubuh. Ini sudah lebih baik walaupun masih agak enggak nyaman.
posturnya masih agak rada mengkok, tapi sesungguhnya ini sudah lebih baik. Nah, istilah ini dipakai untuk memperbaiki, untuk membentuk tubuh. Nah, begitu pula yang terjadi. Pesan yang kedua ini juga hal yang sama. Shape up itu juga harus ada dalam kehidupan kerohanian kita. Shape up dalam apa? Kita perlu membentuk kehidupan kita. Setiap orang pasti sering menggunakan, saudara, setiap orang pasti sering menggunakan cermin ya. Cermin untuk berkaca di depan, lalu mengamati wajahnya, tubuhnya, atau bagian apapun. Ketika didapati hal yang tidak pas, maka biasanya mulai mengambil keputusan untuk memperbaiki bagian-bagian tersebut. Supaya apa? Menjadi lebih baik dipandang, supaya lebih baik untuk dilihat. Atau mungkin misalnya ketika kita naik tangga, kemudian di anak tangga kesekian nafas kita mulai tersengal-sengal, capek, padahal belum terlalu jauh naiknya. Lalu kita mengambil keputusan untuk mulai melatih tubuh kita agar lebih kuat lagi, ya saudara. Ada satu keputusan yang diambil. Nah, semuanya itu dikatakan bahwa kita sedang men-shape up tubuh kita. Nah, tetapi yang disebut dalam bagian firman yang kedua ini, shape up di sini, bentuk kehidupan di sini, bukan membentuk tubuh kita secara jasmani. Kalau yang dikatakan tadi, jelaskan bagaimana kita membentuk tubuh kita secara jasmani, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita, bagaimana dengan tubuh rohani kita. Jasmani perlu dibentuk, kerohanian kita pun juga perlu ditata, perlu dibentuk. Jika kita mau jujur, setiap kita seharusnya berani mengakui bahwa kita juga perlu membentuk dan meningkatkan lebih lagi. Siapa yang berani mengatakan bahwa hidupku sudah benar, hidupku sudah betul 100%, tidak perlu dibentuk? Saya katakan tidak ada orang, firman Tuhan katakan tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah proses belajar, kehidupan rohani, sinau urip, belajar hidup, sekolah kehidupan. Makanya kita perlu menata, membentuk kehidupan kita, ya saudara. Kalau kita boleh jujur, setiap kita harusnya berani mengakui bahwa kita perlu membentuk dan meningkatkan lebih lagi. Tapi ternyata membentuk tubuh rohani itu tidak semudah membentuk tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmani dibentuk, kita tinggal olahraga, nge-gym, misal ada postur tubuh yang berbeda, tinggal dibentuk. Mungkin kalau belum bisa, kita bisa ke fisioterapi untuk membentuk bagian tubuh kita yang tidak kurang begitu baik atau seperti apa, mungkin membungkuk seperti saya dulu. Tapi kenyataannya membentuk tubuh rohani tidak semudah membentuk tubuh jasmani. Untuk merubah kebiasaan lama itu bukan hal yang mudah. Siapa yang bilang merubah kebiasaan lama itu hal yang mudah? Contoh sepele adalah ngerokok, guys, saudara. Ngerokok itu enak bagi yang terbiasa ngerokok. Tapi sesungguhnya itu jadi hal yang tidak enak bagi orang-orang yang tidak ngerokok. Tidak ngerokok tapi kena kesababan asapnya rokoknya. Akhirnya apa? Menjadi perokok pasif. Berapa banyak orang yang sakit paru-paru padahal tidak merokok, tapi karena perokok pasif. Enak bagi yang biasa ngerokok, tapi sesungguhnya itu menggerogoti tubuhnya. Kira-kira untuk melepaskan diri dari ngerokok itu gampang enggak? Tidak gampang, saudara. Perlu usaha. Tidak mudah. Merubah kebiasaan lama itu bukan hal yang mudah. Merubah kebiasaan yang salah itu juga bukan suatu yang instan. Makanya ada istilah, nek hal yang jelek itu ndak usah belajar, wis iso. Misuh-misuh, marah-marah, berlaku kasar, congkak, sombong, iri hati, ndak usah diajari, wis otomatis nempel dalam diri. Tetapi hal yang baik itu perlu ditata, hal yang baik itu perlu dipelajari, hal yang baik itu perlu dibangun, perlu di shape up dalam diri kita. Karena merubah kebiasaan yang lama itu ndak semudah apa yang dikatakan. Merubah kebiasaan yang salah itu juga suatu hal yang instan. Tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan, kita harus melakukan shape up dalam kehidupan kita. Makanya dibutuhkan kemauan, dibutuhkan keberanian dalam diri kita. Berani tidak kita melangkah untuk dibentuk? Berani tidak kita melangkah untuk membentuk kehidupan kita? Tentunya untuk ditata, dibentuk itu tidak mudah. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita itu dari tanah liat, debu. Berapa sih harganya? Tapi ketika kita ada di tangan yang tepat, tidak semudah itu. Tuhan perlu tempa kita, Tuhan perlu panasi kita, Tuhan perlu pukul kita sehingga kita boleh menjadi bejana untuk kemuliaannya Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ada istilah proses yang untuk menempa kehidupan kita, sehingga kita boleh benar-benar ditempa Tuhan menjadi alatnya.
Itu yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus ada dalam kehidupan kita, ayat 13-14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi bangun dari tidur kita, yang kedua kita perlu membentuk hidup kita, men-shape up diri kita, yang ketiga kita perlu berpakaian sebagaimana mestinya. Nah, ayat 14 tadi dikatakan apa? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah melawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Jadikan Tuhan Yesus itu menjadi pakaian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kata mengenakan dari bahasa aslinya enduo, ini artinya mengenakan sesuatu di tubuh seperti layaknya berpakaian. Bukan hanya sekadar ditempel nih, tetapi menjadi satu dalam kehidupan kita. Dalam konteks masyarakat Israel pada waktu masa perjanjian lama, pada waktu dulu, pakaian ini memperlihatkan dan menentukan kedudukan seseorang, saudara. Contohnya, pakaian seorang yang merdeka ini berbeda dengan pakaian seorang budak. Jubah seorang rakyat kelas atas berbeda dengan jubah seorang rakyat kecil, jelata. Ada kasta yang membedakan. Bukan semata-mata berbeda dari kualitas bahannya, tapi dari model dan bentuknya juga. Nah, tetapi melalui surat Roma ini, orang-orang percaya diajarkan untuk mengenakan Kristus. Pakaian kita bukan hanya sekedar pakaian yang sama seperti apa yang kita lihat, tetapi pakaian rohani yang harus ada dalam kehidupan kita. Jubah kebijaksanaan, mengenakan Kristus. Ini awal sebelum kita menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenakan Kristus sehingga kita boleh mengalami Tuhan. Kalau kita tidak mengenakan Kristus, bagaimana kita mungkin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, saudara, konteks mengenakan Kristus tentunya ini bermakna kiasan. Artinya apa? Siapapun orang-orang percaya pada waktu itu, apapun kasta tingkatannya, harus dapat terlihat bahwa mereka adalah orang-orang percaya di dalam Kristus. Sesungguhnya mengenakan Kristus itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sesungguhnya itu harus terlihat, terpancar keluar dari kehidupannya. Siapa sih pengikut-pengikut Kristus? Sama seperti kehidupan kita. Artinya apa? Menjadi orang percaya itu bukan hanya sebatas aksesoris kita. Oh, pakai kalung salib, oh bawa Alkitab kalau ke gereja, oh kalau jalan ke sana kemari nyanyi lagu rohani. Tidak usah seperti itu pun, seharusnya ketika kita mengenakan Kristus, orang mampu melihat, oh ini loh anak Tuhan. Nah, itu loh yang harus ada, saudara, dalam kehidupan kita. Terlihat oleh orang-orang percaya dalam Kristus. Saudara, dalam pertemuan ibadah, setiap orang percaya dapat mengenali satu dengan yang lain mungkin ya, sebagai milik Kristus. Mengapa? Karena setiap pribadi tampak mengenakan Kristus. Baik itu dalam pengertian semuanya bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama mendengarkan khotbah. Oh, ini orang percaya. Oh, ini orang Kristen. Oh, ini anak-anak Tuhan. Secara apa yang terlihat, semua mengenakan Kristus ya ketika di gereja. Tetapi pada saat kita keluar dari pertemuan ibadah, ketika kita hidup dalam lingkungan sosial, ketika kita sudah berbaur dengan orang lain di luar sana, konteks mengenakan Kristus itu harus terlihat dalam situasi yang seperti itu. Ketika kita ada dalam lingkungan sosial seperti itu, pertanyaannya apakah para pemercaya masih nampak sedang mengenakan Kristus? Oh, ini loh anak Tuhan. Nah, tanpa kita pakai aksesoris, apakah orang mengenal kita anak Tuhan? Oh iya Pak, aku anak Tuhan. Orang tahu kehidupanku seperti apa. Apa iya, saudara? Karena tidak sedikit orang, contoh. Ketika kita menjenguk orang ke rumah sakit, mungkin dalam satu ruangan, kalau ruangannya satu, doanya bisa banter, saudara. Tapi kalau dalam satu ruangan seperti bangsal, dalam satu ruangan itu ada berapa bed, ada berapa orang sakit, mungkin kita bisa perhatikan tidak banyak orang yang berani berdoa dengan suara lantang loh. Karena apa? Kadang takut, kadang wah sungkan, wah kadang ini. Saudara, ketika itu terjadi, sesungguhnya kita belum mengenakan Kristus sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak perlu takut, kita harus berani memantapkan diri kita bahwa kita anak Allah. Kita perlu mengenalkan diri kita di luar bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita menjadi pribadi yang berbeda,
kita menjadi pribadi yang berbeda dari dunia. Saudara, kita harus ingat, setiap kali kita mengenakan Tuhan, mengenakan pakaian Kristus, kita bukan saja sedang mengenakan karakternya, tapi juga sedang melakukan tugas dan tanggung jawab yang Ia berikan kepada kita. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, Anak dan Roh Kudus, saudara. Nah, bukan hanya sekedar karakter, tapi tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita emban. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh siap bergerak dengan sebelumnya menanggapi panggilannya Tuhan. Tangkap itu, lalu persiapkan diri kita, bentuk dan perbaiki yang kurang, apa yang semestinya ditanggalkan, shape up diri kita, manusia rohani kita, lalu berpakaianlah, kenakanlah Tuhan, kenakanlah jubah kebijaksanaan, sehingga kita boleh benar-benar nampak berbeda dari orang-orang sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga tanpa kita pakai aksesoris pun, kerohanian kita, aksesoris pun orang tahu, oh ini loh anak Tuhan. Hidupnya mencerminkan karakter Tuhan, hidupnya mencerminkan kehidupan Tuhan. Karena kasihnya terpancar dari hatinya, karena kasihnya meluap dari kehidupannya. Dengan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara, hidup di bagian firman Tuhan ini patri dalam hati kita, sehingga kita boleh hidup sama-sama seperti anak-anak Tuhan. Sehingga kita boleh menjalankan hidup kita bukannya sebatas status, tapi fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau, kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Biarlah kami mengingat segala keberadaan kami senantiasa terjaga, kami senantiasa bangun dari tidur lalap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kami senantiasa memahami, memberanikan diri untuk membangun diri kami, membangun kehidupan kami, membangun kerohanian kami lebih baik lagi, karena kami percaya Engkau Tuhan yang boleh melakukan segala sesuatunya, dan tentunya kami boleh berani mengenakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tanpa aksesoris rohani pun orang boleh mengenal kami, keberadaan hati kami. Kasih Tuhan boleh terpancar dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Banyak orang boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan melalui setiap keberadaan kami. Tuhan patri firman ini dalam setiap hati kami, biar firman ini boleh hidup, biarlah firman ini boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, hidup atas dasar firman yang kekal ini senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu, Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menerima berkat kemurahan yang daripada Tuhan. Kami serahkan firman-Mu hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.